Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudaraku seiman, saudaraku sekemanusiaan, saudaraku sebangsa setanah air. Pada kesempatan sore hari ini kembali saya ingin mengupload sebuah video, menyajikan sebuah video untuk Anda. Masih ingin menampilkan sebuah video perdebatan atau diskusi antara Bobson Samsir Simbolon. Kali ini lawannya masih dari seorang Kristiani. Apa yang diperdebatkan dalam video ini mari kita saksikan bersama-sama teman-teman semua, yang menurut saya ini cukup seru. Jangan lupa untuk selalu terus mengikuti channel Fares A3 dan nyalakan notifikasinya. Kemudian sediakan 1 gelas kopi dan 2 batang rokok. Hisaplah dengan santai bagi seorang perokok. Kalau yang tidak nggak usah ya. Yang terakhir teman-teman, dimanapun Anda berada, siapapun Anda orangnya, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala usaha yang kita usahakan semoga dimudahkan oleh Allah, khususnya bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanonisasi Alkitab itu seperti apa ya. Nah, kalau kita kembali ke kanon Alkitab itu ada 2 kitab ya, kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru ya. Nah, pertanyaannya apakah ada perbedaan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Ya ada. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru sendiri ada kitab kanonik ya, dan ada yang kitab kanonik ya, non kanonik begitu. Ada di Perjanjian Baru itu 4 kitab yang sangat dikenal karena kitab itu menceritakan tentang Yesus. Dari 4 kitab itu selalu tertulis berdasarkan penyelidikan. Artinya 4 kitab itu, Matius, Lukas itu, Yohanes itu ternyata ditulis bukan pada saat Yesus ada, tetapi kitab itu ditulis setelah Yesus diangkat naik ke atas ya, begitu. Nah, artinya pada saat Yesus ada itu memang tidak ada kitab, tidak ada yang menulis. Itu tidak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti. Itu hanya berdasarkan analogi, dianalogikan, diasumsikan. Bahkan ada yang bilang Lukas itu salah satu dari 70 murid Yesus ya. Itu semua analogi dan itu semua diasumsikan ya. Tapi itu tidak bisa dijadikan satu data otentik bahwasanya manuskrip-manuskrip yang dikanonkan menjadi Alkitab itu adalah tulisan di masa Yesus. Begitu. Nah,
kalau kita kembali lagi seperti apa yang disampaikan Bang Kenzo tadi, benar. Pada saat itu ada ayat yang mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa melalui Aku. Berarti dari ayat itu ada dua oknum. Bapa, Aku. Ya. Dari dua oknum itu, yang mana Tuhan? Yang akunya atau Bapanya? Begitu. Saya menerjemahkan, saya mengartikan ayat itu, Tuhan itu ya Bapa. Karena tujuan kita adalah Tuhan. Tujuan pengikut Yesus itu adalah Tuhan. Tapi bagaimana sampai ke Tuhan? Melalui aku. Melalui Yesus. Nah, jika predikatnya sama, jika kedudukannya sama, maka siapa yang jalan, siapa yang tujuan? Apakah antara jalan dengan tujuan sama? Jika sama, ya sudah, kita di jalan saja, nggak usah sampai ke tujuan, kan sama nih. Begitu. Tetapi tidak akan sampai ke tujuan kalau tidak melalui jalan. Itulah keterikatan antara jalan dengan tujuan. Tetapi bukan berarti tujuan dan jalan itu sama. Anak tidak lebih besar daripada Bapa. Ada juga ayatnya itu ya. Anak tidak akan lebih besar dari Bapa. Begitu. Kemudian aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Satu itu bukan menyamakan kedudukannya. Satu itu bukan menyamakan mereka itu punya kedudukan yang sama, begitu. Tetapi dia adalah bagian dari Bapa. Dia adalah ada di dalam Bapa. Begitu. Nah, itu kalau saya memahaminya. Sehingga kalau dari apa yang disampaikan Bang Kenzo tadi, ya betul, ini yang harus coba kita sama-sama pikirkan. Ya, memang salah satu doktrin di Kristen itu imani, ya, imani. Nah, kemudian itu bisa dipahami dengan iman, begitu. Tetapi kembali lagi, kalau kita tanya ke orang yang beda agama dengan di luar dari ini ya, Islam dan Kristen, kalau kita tanya sama mereka, mereka juga punya iman. Mereka akan katakan mereka punya iman. Pertanyaannya, ya, apakah Kristen mengakui Tuhan yang dipercaya dengan iman yang lain itu? Sama-sama iman loh. Sama-sama iman. Saya mencoba menggambarkan, ternyata kita itu selama ini memahami satu yang menjadi garis lurus, sehingga ketika kita tidak mampu menguraikan, kita kembali ke garis lurus itu. Apa garis lurusnya? Iman, 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 iman. Begitu, ya. Iman, 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 iman. Begitu. Padahal kita tahu mengatakan itu berdasarkan pengajaran. Berdasarkan pengajaran. Kita kalau tidak diajarin, kita nggak akan tahu ngomong iman. Iman, iman, iman. Kita nggak akan tahu. Coba bayangin, bisa nggak orang gila itu punya iman? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa orang gila tidak ada imannya? Karena dia nggak punya akal. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata orang yang beriman adalah orang yang punya akal. Kalau tidak menggunakan akalnya, dia tidak akan bisa beriman. Kalau bisa, orang tanpa akal bisa beriman, maka orang gila pun ada imannya. Maka orang gila ada imannya. Orang yang kehilangan akal ada imannya. Nah, dari situ juga saya menarik kesimpulan, wah, ternyata itulah kenapa manusia diberikan akal ya, agar dia menjadi orang yang beriman. Akal itulah landasan, akal itulah pondasi dari iman. Begitu. Ternyata ada di ayat di Alkitab ketika diumpamakan orang yang membangun rumah di atas pasir.
Begitu loh. Orang yang membangun rumah di atas pasir itu ternyata saya mengartikannya, wah iya ya, rumah itu iman, pasir itu Maaf Om, kepotong Om, izin turun ya, aku ada telepon, bentar. Oke, ya. Ya itu, nah, saya mengartikannya itu. Tapi kan justru selama ini saya mendengar yang menurut saya itu apa yang saya paham itu lebih tepat menurut saya. Gitu. Artinya kita bangun iman di bawah di dasar yang tanpa akal, ya rumah itu akan hancur, runtuh. Gitu. Nah itu yang saya katakan, saya jelaskan ya. Nah kemudian dengan apa yang disampaikan tadi, ya betul. Kalau kita kembali ke Alkitab sebenarnya, mengikut Yesus itu karena Yesusnya Tuhan atau karena Yesusnya utusan? Gitu loh. Kan itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Itu. Jadi kalau bagi saya mengikut Yesus karena Yesus utusan. Lanjut, Bang. Gitu ya. Karena dia utusannya, makanya ada pengikutnya. Nabi yang punya pengikut. Ya, nabi yang punya pengikut begitu. Karena pengikut itu mengikuti, ya. Mengikuti. Kalau yang menyembah itu umat ya, beda pengikut dengan umat. Itu kalau pemahaman saya. Hingga kalau kita katakan, apakah kita bisa nggak dikatakan Kristen itu umat Yesus? Enggak, kita mengurangi kebesaran Bapa itu tadi. Kalau kita dikatakan Kristen itu adalah umat Yesus, enggak. Kita ini adalah umat Allah. Gitu loh. Kita ini umat Allah. Tetapi pengikut siapa? Pengikut Yesus. Kenapa? Karena dialah jalan kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu mungkin begitu dulu, host. Lanjut Bang. Ya silakan dulu yang lain. Ini Abang Henry udah tidur ya? Yang bawah yang mau naik, silakan, masih ada 01 itu. Atau Bang Kenzo mau menanggapinya seperti apa, silakan. Kalau sangat gamblang, aku bisa menggunakan akal aku untuk berpikir seperti itu gitu. Bagaimana yang lain? Bang Henry sendiri bagaimana, Bang Henry? Ya seperti yang tadi pernah saya sampaikan, ya saya tetap mengawal itu dengan akal dan hikmah. Iya benar. Ya kalau saya sih Bang Kenzo sendiri bagaimana menanggapi? Percaya sama Yesus ya, masing-masing kan orang pasti ada iman. Berdasarkan akal ya, semua emang ya pasti berdasarkan akal. Ya kan, setujulah. Kalau saya sih ya logika akal saya ya, dia yang datang dari atas, dia yang segala kuasa di bumi di surga, dia yang sudah ada, dia bisa ngampunin dosa. Saya mau percaya siapa lagi? Yang Itu yang salah. Dia udah Kenzo, di Alkitab tidak ada Yesus mengampuni. Iya. Iya, itu Yohanes tadi ada yang itu tuh. Gak ada. Anak Yesus, manusia. Di Yesus ayat, tadi ada ayatnya. Yesus berkata Ya. kepada perempuan yang ketahuan berzina ya. Pada saat itu Yesus mengatakan, pulanglah, engkau telah diampuni. Yesus tidak pernah mengampuni. Ada. Ya kita beriman nih. Kita beriman bahwa anak manusia ya kita minta ampun sama Yesus ya diampuni. Oh tidak. Karena Ya, Yesus pakai akal. Yesus sendiri mengajarkan dua Bapa kami. Kita minta ampun itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta ampun kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Iya. Yesus cuma jalan. Dia mengakui dia jalan. Iya, di Yohanes kita kan minta apa-apa selalu dalam nama Yesus. Iya, Berdoa minta dalam nama min- Yesus.
minta apa-apa. Mintalah dalam namaku. Minta di dalam, Mintalah dalam. bukan mintalah Mintalah kepadaku. dalam namaku. Iya, Yohanes 14 ayat 14. betul. 13-14. Minta di dalam nama Yesus. Agar apa? Kenapa Agar dalam- kita menunjukkan dalam bahwa nama kita Yesus? ini, Bang Kenzo, apa itu? agar kita ini diketahui kita pengikut Yesus. Itulah identitas pengikutnya. Maka meminta di dalam, sama ketika pengikut Nabi Musa. Namanya Bapa, makanya apapun yang kita minta kita pasti dikabulin. Loh, sekarang begini. Kita meminta di dalam nama, di dalam nama. Yesus. Saya mau Nah, tanya. itu. Saya mau tanya, Bu. kira-kira Yesus bisa nggak melakukan sesuatu atau berbuat tanpa Bapa? Ada yang dia lakukan sendiri, ada yang dia kalau berdoa dia berdoa. Yang mana dilakukan sendiri? Yang mana coba? Yang dia mau ngutuk pohon ara nggak berdoa dulu, langsung dia kutuk. Langsung. Oke. Iya. Terus? Membangkitkan Lazarus dia berdoa sama Bapa. Oke. Terus ketika Yesus mengatakan segala yang keluar dari mulutku adalah perkataan Bapa, dan segala yang kulakukan adalah pekerjaan Bapakku. Itu pekerjaan Iya. mana yang dimaksud Yesus? Ya, semua pekerjaan lah yang dia lakukan di dunia ini ya. Berarti Semuanya pekerjaan? kan, ya, itu kan yang bicara kan anak manusia ini. Loh. Lah, Iya. terus ketika mengutuk Dikembalikan bukan ke anak sana. manusianya. Oh iya, dia kan di situ kan anak manusia, dia selalu berkata dia anak manusia, dia tidak bisa apa-apa. Selalu Bapak, dia bilangnya Bapak kan. Anak Iya, manusia. dia tidak- Iya, anak manusia tidak bisa melakukan, bahkan anak manusia tidak mengetahui hari kiamat. Iya, Yang tahu maksud hanya saya, Bapak. waktu dia berbicara segala yang keluar dari mulutku adalah perkataan Bapa, dan segala yang kukerjakan Iya. adalah pekerjaan Bapa. Di Nabi Musa juga kan dikasih tahu kan, firmanmu akan kutaruh dalam mulutmu. Orang itu ada ya, Di iya, di dalam Nabi mulutmu Musa yang Yesus. mana? Ada ayatnya cuman saya lupa. Firmanmu akan kutaruh apa di Yesaya ya, ada itu sih, cuman saya nggak hafal ayat. Nah itu, makanya saya Ya, emang lah anak manusia ya nggak bisa apa-apa. Selalu dia berkata bahwa Bapa yang selalu ya dia bicara selalu. Kalau dia nggak seperti bisa itu, berapa-apa, nggak gitu. bisa ngutuk. Jadi Kok bisa dia kemudian ngutuk, begini. Bang? Kemudian begini. Berarti Enggak, itu kan pertanyaannya apakah Yesus yang lakukan itu tanpa harus doa dulu? bukan. Saya jawab, Bukan doa, pohon bukan. ara aja. Tanpa Bapa. Eh, Artinya apa? Bisakah Yesus melakukan semua itu tanpa kuasa dari Bapa? pagi-pagi. Itu kan firman itu sendiri. Tidak, pertanyaan saya, bisa tidak Yesus melakukan itu semua tanpa kuasa dari Bapa? Sekarang ini kan karena emang dia firman itu kan dia berkuasa melakukan apapun juga. Ya saya nanya, bisa. Iya, kalau dia berdoa kan dia kan dibedain dulu, dia berdoa sama bukan berdoa. firman itu. Beda, Bukan, beda. saya paham maksudnya gini loh Bang. Berdoa, maksudnya Firman ini kan bisa melakukan segala sesuatu. Contoh gini. Segala sesuatu dijadikan sama dia. Contoh Iya kan? gini. Yesus lahir ke dunia itu bisa nggak tanpa kuasa Bapa? Nggak bisa. Coba. Gimana sih Bang? Pada mulanya adalah Allah ada bersama-sama dengan Allah saya dengan firman. nanya, bukan itu Ini kan tahu udah saya. dia juga gitu loh Bang. Itu kan udah ada dia juga. Jadi pertanyaannya kalau Yesus bisa nggak tanpa Bapa, kan lucu gitu. Nah, kan itu dia juga gitu loh. Kan lucu Kok gitu. dia bukan, kalau Yesus itu adalah dia, ngapain harus ada Bapa? Kenapa ketakutan tanpa Bapa? Kita harus Maksudnya? konsisten dong. Kalau Yesus itu adalah Bapa, ngapain harus ada Bapa? Yesusnya doang. Ya bukannya itu kan Bapak baca dulu dah Yohanes 17 ayat 12 tuh. Iya. Tahu gak sih ayatnya? Saya tanya simpel Bukan. saja. Yesus bisa nggak tanpa Bapa? Jadi Bapak itu ya dia juga, pertanyaannya saya jawabnya kalau gitu ya Yesus, Bapaknya Yesus gimana? Bukan. Kalau Yesus itu adalah Bapa, yang ngapain ada Bapa? Yesus doang dong. Bisa ada kalau dikasih. Jadi pertanyaannya itu gitu loh. Ya kan. Kalau nggak mau ini kenapa nggak mau Allah aja, firman aja kan gitu kan jawabannya kan.
Bukan. Iya kan? Bukan. Sama juga. Bukan. Cuman Saya bedanya tanya antara Yesus dengan Bapa. Kenapa bukan masalah Bapa? firman. Iya, kalau gitu sama aja, ngapain mesti ada Allah atau nggak mesti ada firman, Allah aja udah. Kan pertanyaannya begitu. Jauh sebelum Bapak, Yohanes Allah sudah kamu ada kok. Iya, firman juga udah ada kan pada muasalnya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Tidak, itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama mana ada pada mulanya adalah firman? Nggak ada itu. Ya dipisahin dong. Perjanjian baru. Jadi yang perjanjian baru mau ditanya, bertentangan mau ditanya dengan apa? perjanjian lama yang sudah terlebih dahulu turun. Oke, jadi yang mau ditanya apa nih? Di situ kan Yesus ini kan nama dia belum menyatakan dirinya. Gimana? Jadi apa? Ada perbedaannya apa? Kan Nabi Musa juga berfirman, Allah juga berfirman pada Nabi Musa. Di perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan pada mulanya firman. Itu di perjanjian baru. Oke. Tapi kan di situ ditegasin lagi, dikasih tahu lagi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang 1 Yohanes itu. 1 Yohanes itu. Bang, Yohanes pada kapan mulanya menerima itu firman Allah Tuhan? menciptakan langit dan bumi di Musa. Itu yang mengucapkan itu siapa, Bang? Lagian Yohanes itu kapan? Penulis kitab Yohanes itu Nggak ada. kapan dia terima firman dari Tuhan? Iya, kalau ditulis tanya di situ jawaban saya nggak tahu, Bang. Tapi kalau mau dibilang itu hanya berarti saya lebih percaya kepada apa yang ditulis Musa dong. Ya nggak apa-apa. Terima firman dari Tuhan. Iya. Terserah Abang, si Abang lebih percaya Musa, kalau saya lebih percaya iman, kan kita nggak bisa saling memaksakan. Udah Ya, mulai. kita kan ini menjelaskan. Kita kan Abang, ini menurut menjelaskan, pemahaman bukan mau menurut maksa. dia. Abang juga harus percaya. Betul, ya. Terserah Abang percaya kepada Nabi Musa juga nggak apa-apa. Kalau saya kan memang firman Allah itu kan, firman Allah itu ya, firman itu, Yesus itu siapa? Nama Bapa, ya sudah. Bisa. Ada Yang menunjukkan makanya begini, keilahian Yesus itu sendiri. Seandainya Sejak kapan Yesus itu namanya Bapak, Abang? Ya Yohanes Makanya 17 ayat 12, namamu yang kau berikan kepadaku. Gampang nama aja, siapa? nggak usah perlu ditafsir. Dia iya, lagi berdoa. Iya, sebentar Bang Bob. Berarti nama Namamu Bapak yang siapa? terima yang ke Iya, yang coba nama ada. Bapak siapa? Coba. Yesus. Oh, jadi dia gini, aku tahu lebih pikiran abang ini gini, karena dia itu nama itu Yesus gitu kan. Nah, tadi dia Nama berdoa, Bapak. terima kasih namamu yang telah kau berikan ke aku, seakan-akan dia menganggap bahwa Yesus itu nama Bapak tersebut gitu lah, aneh abang. Ya, kok aneh, itu gampang kok. Dia bilang namamu yang kau berikan kepada aku kok. Oh, Namanya siapa? Oke, terima kasih Bang Kenzo. Terima kasih. Begini Bang Kenzo. Terima kalau kasih itu- Bang Kenzo, namamu telah kau berikan kepadaku. Ayo. Ya, itu kan ceritanya beda, Apa? Bang. Jangan disamain. Apa beda? Kalau Abang berdoa itu, kalau Abang berdoa sama Giliran saya, ini- misalnya saya Bapak nih. Itu kita ngambil logika, Bang. Bukan. Kita ngambil logika biar akal kita Orang itu jelas-jelas gampang sih, Bang. Jangan tapi dipelintir. Oke. Nama saya, nama Oke. si Abang yang ngomong diberikan, nama Kenjo diberikan ke si Abang. Nama si Abang nih namanya biar siapa? abang itu Gampang gitu. berpikir gitu loh, Bang. Berpikir, Bentar, saya nggak perlu bentar. berpikir Gini, kok. gini, Yesus Bang Ken. berdoa. Harusnya abang itulah Namamu gunanya yang tadi kau itu berikan akal kepada sehat aku. kita. Kok ini Gini, butuh Bang pakai Kenzo, akal gini. sehat. Bang Bob. Ini gampang. Iya, maksud Iya, saya ini gini. nggak perlu. Namamu ya Iya. yang kau berikan kepadaku gitu ya. Iya, Namanya. apa lagi yang mau di? Iya. Coba apa Namanya artinya itu siapa? di situ? Namanya siapa? Nama siapa nih? Yang mau tanya nama siapa? Namamu yang Nama kau Yesus berikan lagi kepadaku. berdoa nih. Dia berdoa, namamu yang kau berikan kepadaku. Berarti dalam doa Oke. itu artinya apa? Ada nama yang diberikan. Sama siapa? Ya, saya bertanya, mu itu siapa? Mu itu Bapak, dia lagi berdoa, dia kan berdoa sama Bapak. Oh, berarti diberikan. Iya, diberikan, berarti Oh, ada yang berarti- diberi gitu. Maksudnya Berarti pertanyaan Tuhannya karena diberi. Diberikan nama Nah, jadi Tuhan ini gitu. kan kalau pertanyaan gitu kan lucu kan, gampangnya gini nih ya. Saya berdoa nih. Bukan, Namamu, kan namamu yang kau berikan kepadaku.
Oke. Ya kan? Nah, kalau Berarti dibicara secara Bang diberikan Kenzo, Yesus itu bukan Bang Tuhan. ya, kalau ada yang diberikan, ya jelas pasti namamu yang diberikan kepadaku. Ya berarti Iya, Bapak berarti- kasih namanya Bapak ke dia. Iya, berarti dia Yesus diangkat gitu ya. namanya. Diangkat jadi Tuhan. Berarti Kan diberi. nggak usah diangkat Tuhan juga, emang dia sudah Tuhan. Loh, tapi diberi. Bukan nama Berarti loh, ketuhanannya Bang. diberi. Masya Allah. Bukan. Terus? Ramai ngomong aja. Kan nama, kita bicara nama. Yesus itu apa sih? Namamu yang kau Iya, berikan. berarti kepadaku. namanya itu yang diberikan kan? Iya, Kalau nama Bapak siapa? nggak Nama ada Bapak. nggak ada yang ngasih nama, Bapak itu udah punya, emang dari awal udah punya. Iya. Siapa namanya? Iya. Bapak. Bapak nama. Iya. Masalah nih. Loh, terus Hah? itu apa itu kalau bukan nama? Yesus Bang namanya Bang. Aduh, si Abang baca Yohanes 17 ayat 12 di Bagaimana kok Di Yesus depan. namanya? Bapak itu nggak ada disebut namanya Yesus di Perjanjian Baru itu. Yohanes 17 ayat 12 Bang. Iya, itu Baca yang apa? jelas. Nggak usah Iya. ditafsir, nggak usah pakai bahasa-bahasa Loh, yang susah. yang di situ Namamu yang dikatakan kau berikan namamu. kepadaku. Iya, namamu Iya. berarti namanya Simu. Namamu. Oke. Mu sama ku. Mu Oke. sama ku. Nah, berarti nama Yesus Simu. Ya Allah. Loh, tapi nggak usah gua nggak ditafsir. ngerti. Ini. Tapi nggak usah Abang udah baca ditafsir. belum sih? Iya. Abang udah baca nggak sih Yohanes 17 ayat 12? Sudah. Nah, Saya coba abang sebutin, coba abang ngikutin. maksudnya gitu. Tadi kan Bang Ah. Kenjo bilang jangan ditafsir. Ya, Namamu Ah. yang diberi, yang kau berikan kepadaku. Ini Yesus yang lagi ngomong nih. Iya. Namamu Nah, yang kau berikan kepadaku. iya. Munya di sini siapa? Bapak ngerti gak? Kalau nggak ngerti ya udah saya nggak mau ngomong, itu capek saya ngomong. Oh, Itu mah. kok nggak ngerti? Nanti saya kasihkan penjelasan saya, pengertian saya nggak terima di situ. Iya, kita kalau beda pendapat ya nggak apa-apa. Kalau saya sih gampang, namamu yang kau berikan kepadaku. Itu Iya. nggak usah sarjana juga gampang. Yang Itu Anak namanya SMA juga itu bisa. namanya Bentar, Bang iman Kenzo. buta, Bang. Itu Bentar, namanya Bang Kenzo. iman buta. Bang Kenzo, itu yang dikasih nama apa-apa sebenarnya maksudnya? Saya nanya nih, nanya. Iya, yang dikasih- namamu yang kau berikan kepadaku. Ya udah, gampang sih apa sih? Iya, saya nanya, yang diberikan itu apa? Yang diberikan itu apa? Namamu Oke. dia lagi ngomong namamu yang kau berikan kepadaku. Oh, berarti karena nama namanya sudah di Bapak dikasih ke Yesus. siapa? Tuh, namanya Di situ Yesus. mu loh. gitu loh. Jangan Dia kan namanya ditafsirkan. Yesus. Tadi kan Bang Kenzo bilangnya jangan ditafsirkan. Nggak usah ditafsirkan. Lah di Emang nggak situ mana ada ditafsir, itu Bapak? nggak gampang. Di situ kan nggak ada Kenapa? Bapak. Lah kenapa ditafsirkan berbeda dari yang ada tertulis? Maksudnya nama Bapak gimana sih? Namamu yang kau berikan kepadaku. Mu ini kan menunjukkan siapa? Nah itu ditafsir namanya Bang Kenzo. Tapi Ya, katanya bukan. jangan Dia kan lagi berbicara ditafsir. namamu yang kau berikan Iya. kepada siapa. Jadi kalau kita nggak tahu pengertiannya mu itu siapa, maksud siapa, abang mau arahnya kemana? Coba saya mau tanya dulu. Lah yang ngomong jangan ditafsir tadi kan Bang Kenzo, bukan saya. Ini nggak perlu maksudnya begini loh, nggak perlu ditaksir itu, nggak hal-hal yang sulit-sulit banget, itu sangat mudah Loh, nggak sekali gitu loh. sulit. Tadi kan Ya, Bang kalau menurut Kenzo abang bilang apa, jangan namamu ditafsir. apa? Namamu yang kamu berikan itu apa? Coba saya pengen tanya aja udah. Kalau abang tahu ya sudah gitu loh. Menurut abang apa gitu loh? Kalau supaya saya nggak capek-capek gitu loh. Loh, ya saya mana tahu penafsiran abang gimana? Iya, kalau nggak tahu saya kasih tahu bang. Ah, Gitu coba. loh bang. Nah coba kasih Nah, tahu. namamu ini namanya Allah dikasih ke Yesus gitu. Allah namanya Yesus. Udah bang ya, paham ya? Oh berarti Nah, udah. Yesus itu nama Allah dikasih ke Yesus. Nah, Itu namanya Allah penafsiran Yesus. sendiri gitu. Bukan, bentar. Berarti Penafsiran sendiri orang Yesus yang saya nggak usah ngomong Oke, Allah, oke, nggak oke, usah oke, ngomong oke, Allah, oke, dah. oke. Bapak Oke. dah saya ngomong dah kalau situ nggak Bentar, Berarti kan bentar, ada yang bentar, ngasih bentar. itu. Bentar Nah, dulu, itu bentar, ayatnya Berarti kan kok ada yang ngasih. bentar dulu. Berarti Emang ada yang memberikan ke, ada yang betul, ngasih ya? terus kenapa? Betul, Ya, ada yang kalau ngasih. ada yang iya, kenapa nih ada yang ngasih nih? Kenapa nih kalau ada yang ngasih? Wah, berarti bukan yang Tuhan yang kekal dong. Berarti Pemberian kan dua berarti. sosok yang berbeda itu. Dua sosok yang Iya, berbeda. berarti pemberian. Nah inilah harus makanya susah sih Berarti kalau kan emang ada yang memberi, Iya. ada yang diberi itu Bang Kenzo. Iya. Iya. Betul, Loh. saya setuju. Tapi abang jangan lihat ada yang beri, ada yang diberi. Lu harus biar kita Iya, jangan jadi salah. dong. Jadi konsepnya ini abang mesti tahu tentang Yesusnya.
Berarti di sini abang harus paham tentang kata kalimat Yesus itu. Oh tidak. Yesus tidak pernah meminta orang mencari tahu siapa dia. Makanya kita iman Kristiani. Kita mintalah dalam namaku. Oke, satu bang. Oke, siap satu bang. Aku nanya. Makanya Yang memberikan nama Yesus itu, bang, yang memberi nama atas nama Yesus itu siapa bang? Bapak. Bisa terbentuk bab. Ya, Itu di ayat mana dia mengatakan bahwa Bapak itu mengasih nama dia Yesus? Muslim jangan ikut ngomong. Pak, abang mesti nanya juga dong. Berarti namanya Bapak Yesus ya, bukan hanya yang diberikan. Begitu bang, fair ya bang. Ya enggak lah. Harus Karena abang kan Berarti ada yang diberikan, bener. karena itu pemberian bang. Sesuatu pemberian Itu aja itu. susah. Kalau dibilang diberikan, nggak disalahin.